minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ibu-ibu salihah yang semoga Allah rahmati, wabil khusus Mbak Eli, saudara saya. Bukan kebetulan kalau pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita di tempat barokah ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang luar biasa sampai kepada kita hari ini, sampai akhir zaman kelak amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati, hari ini saya bertugas, mendapatkan tugas untuk menyampaikan sesuatu yang dikatakan di sini, judulnya adalah makna dan hikmah di balik takdir Allah. Sebenarnya ini kita berbicara tentang iman, ibu-ibu. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, takdir Allah itu adalah sesuatu yang pasti baik. Itu yang perlu harus kita imani lebih dahulu. Lalu hikmahnya apa? Makna dan hikmahnya apa? Setiap keputusan Allah itu pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Wabil khusus ketika kita ditimpa sebuah takdir, ditinggal orang yang kita cintai, seperti saudara saya Mbak Eli, Mas Jainal, Allah yarham, telah dipanggil dulu untuk menghadap Allah. Makna dan hikmahnya apa? Nasihat bagi kita yang ditinggalkan, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi kepada siapa saja. Dan sebaik-baik nasihat itu adalah nasihat tentang kematian. Para ulama mengatakan hidup itu kepastian, sedangkan cara hidup itu pilihan. Mati itu kepastian, sedangkan cara mati itu adalah menyiapkan perbekalan untuk hidup setelah di dunia ini. Ini makna dan hikmahnya. Ketika kita mendapatkan sebuah kabar tentang kematian, makna dan hikmahnya adalah untuk bagi kita yang ditinggalkan adalah kita harus punya pilihan untuk bagaimana kita kelak mati. Karena hidup itu adalah kepastian, sedangkan cara hidup itu adalah pilihan. Mati itu kepastian, ibu-ibu, sedangkan cara mati itu adalah menyiapkan perbekalan untuk hidup setelah di dunia ini. Ini yang sebenarnya makna dan hikmah dan apa yang kita alami dari kehidupan. Wabil khusus ketika kita diminta wabil khusus ketika kita ditimpa ujian, ditinggal orang-orang yang kita cintai, sedih alam kepalang yang tidak terkira. Tapi saya wabil khusus mau menyampaikan kepada Mbak Eli sekeluarga pada kesempatan ini, bukan hanya Mbak Eli yang merasa kehilangan, kami sebagai saudaranya pun luar biasa kehilangan. Tapi kata para ulama, perpisahan itu bukan ketika engkau ditinggal mati. Perpisahan yang sesungguhnya itu adalah apabila di antara kalian itu ada di surga dan sebagian ada di neraka. Itu perpisahan yang sesungguhnya. Perpisahan itu bukan ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai wafat, bukan itu kata para ulama. Perpisahan yang sesungguhnya adalah apabila di antara keluarga kita ini sebagian ada di surga dan sebagian ada di neraka. Itu adalah perpisahan yang sesungguhnya. Jadi Mbak Eli, Bari, Dea, semua anak-anak beliau dan kita semua ini belum berpisah dengan Mas Jainal. Insya Allah kita akan ketemu dengan beliau di surga. Tapi bagi kita yang hidup harus ada upaya, ibu-ibu.
Karena surga itu kata Rasulullah SAW adalah sesuatu yang diliputi dengan hal yang tidak biasa, diliputi dengan hal yang sulit, berat. Harus ada effort yang luar biasa untuk mendatangi surga. Suatu hari Rasulullah SAW itu didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Ya Muhammad, cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Ya Muhammad, berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya." Ini nasihat yang tidak biasa, ya. Saya katakan tadi, hidup itu kepastian. Cara hidup itu adalah pilihan. Dan pilihan yang paling tepat ketika kita ingin hidup di dunia adalah mentaati Allah. Tidak ada cara yang lain. Kita diminta untuk mentaati Allah. Apa itu taat kepada Allah? Tahu persis apa yang Allah suka dan tahu persis apa yang Allah benci. Mentaati Allah itu bukan hanya dengan banyaknya sholat, bukan hanya dengan berpakaian syar'i saja, bukan hanya mengaji saja, bukan datengin kajian saja, bukan. Yang Allah suka itu totalitas, entah itu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Ini makna dan hikmah dari ketika kita ditinggal oleh seseorang, agar kita mempersiapkan kehidupan kita untuk kehidupan yang selanjutnya. Karena kata para ulama dikatakan sesungguhnya kita ini hidup dari titik lahir menuju ke titik mati. Dan kata Rasulullah SAW, itu namanya dunia. Dan berapa durasi dunia itu, kata Rasulullah SAW, sungguh umatku itu hidup muktarokan. Apa itu? Mereka hidup untuk waktu 60-70 tahun saja. Kalaupun ada yang lebih itu sedikit. Tapi begitu seseorang itu sudah masuk ke dalam titik kematian, dia akan dibangkitkan kembali untuk waktu yang sangat tanpa batas. Dan itu sesungguhnya kehidupan. Nah, pertanyaan kita ini, hari ini saya mau mengambil sebuah nasihat dari seorang tabi'in bernama Fudail bin Iyad. Suatu hari Fudail bertemu dengan seseorang laki-laki dan bertanya si Fudail kepada laki-laki itu, "Berapa umurmu?" Lalu laki-laki itu berkata, 60 tahun. Lalu Fudail berkata, "Masya Allah, sudah begitu jauhnya perjalananmu saudaraku, sejak engkau lahir menuju ke Tuhanmu, sudah 60 tahun kau ini berjalan. Dan demi Allah," kata Fudail, "perjalananmu sebentar lagi sampai." Lalu laki-laki itu berkata kepada Fudail, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lagi-lagi Fudail bertanya kepada laki-laki itu, "Tahukah kamu apa yang kau katakan? Bahwa sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Tahukah kamu saudaraku, apabila engkau telah dikembalikan kepada Allah, engkau akan berhadapan dengan Allah dan akan ditanya, untuk apa setiap perjalananmu di dunia? Sudahkah kamu menyiapkan jawabannya?" Kata laki-laki itu, "Demi Allah ya Fudail, aku belum menyiapkan jawabannya. Apa siasatku?" Lalu Fudail berkata kepada laki-laki itu, "Perbaiki sisa umurmu. Niscaya umurmu yang telah lalu dan yang akan datang akan menyelamatkanmu di hadapan Allah. Tapi kalau kau tak perbaiki sisa umurmu, demi Allah," kata Fudail, "semua umurmu sama sekali tidak berguna." Ini makna dan hikmah ketika kita mengingat kematian. Ketika kita ini menerima takdir ditinggal orang yang kita cintai, kita akan perbaiki sisa umur kita. Dengan apa? Dengan ketaatan. Tidak ada jalan lain. Apa itu taat? Bahasa lain, Allah itu akan menerima semua yang kita kerjakan
Asalkan mengandung dua syarat. Yang pertama, semua aktivitas kita, semua pekerjaan kita kerjakan karena Allah, lillah. Dan jujur, demi Allah, ini bukan hal yang mudah. Karena lillah itu tidak ada yang tersisa buat kita. Tidak ada apresiasi, tidak ada pujian, tidak ada terima kasih, tidak ada. Dan yang kedua, kata Rasulullah SAW, amal itu akan diterima kalau niatnya benar karena Allah. Dan yang kedua, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Dan ini tidak mudah, ibu-ibu. Karena kadang-kadang kita hidup itu kadang-kadang suka-suka kita, sih penting niat. Padahal itu tidak cukup menjadi amal yang tertolak. Ini kata Fudail. Saya mau menceritakan kembali ada satu kisah dari Abu Hurairah, sahabat Rasulullah yang paling banyak merawikan hadis. Di sini kita mau cerita nih. Saya cuma kepingin kita hari ini muhasabah, ibu-ibu, mengambil hikmah dari apa yang dikatakan takdir Allah berupa kematian. Abu Hurairah ini adalah orang yang sangat solih, paling banyak mengambil riwayatnya Rasulullah. Beliau ini ahlul Quran, ahlul sholat, ahlul siyam, ahlul sedekah. Ibunya berkata tidak ada anak seperti Abu Hurairah. Birrul walidainnya kepada ibundanya, Masya Allah. Istrinya berkata kepada orang-orang, tidak ada suami seperti Abu Hurairah, sangat baik pada istrinya. Anaknya berkata, tidak ada ayah seperti Abu Hurairah, karena luar biasa perlakuan dia sebagai bapak kepada anaknya. Bahkan tetangganya pun suatu hari pernah menjual rumahnya dengan harga 2 kali lipat. Misalkan harga pasarannya 100 juta, sama tetangganya dijual rumah itu 200 juta. Orang yang membeli bertanya, kenapa rumahmu mahal sekali? Sedangkan di sini ini pasarannya 100 juta. Apa kata tetangganya Abu Hurairah? 100 juta itu memang harga rumahku, tapi 100 juta lagi adalah karena kau bertetangga dengan Abu Hurairah. Itu bayar, kita punya tetangga gimana sama kita? Jangan-jangan kalau kita pindah, dia alhamdulillah. Jangan-jangan dia cuma baik, dia cuma sama depan kita aja, di belakangnya kita, Masya Allah. Ini Abu Hurairah ini. Menjelang wafatnya, berkumpul para sahabatnya dan bertanya, ya Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Karena pada saat itu sahabatnya tidak pernah melihat Abu Hurairah menangis. Lalu sahabatnya berkata, kenapa engkau menangis? Aku menangis itu bukan menangis di dunia kalian. Aku menangis itu membayangkan jauhnya perjalananku setelah kematianku yang sebentar lagi. Dan aku tidak tahu bahwa bekalku ini cukup apa tidak cukup. Sedangkan di ujung perjalanan hanya ada 2 tempat bagiku. Kalau tidak di surga, itu di neraka. Sedangkan aku tidak tahu di mana Allah akan menempatkan aku di antara keduanya. Ini Abu Hurairah, ibu-ibu, bukan Evi Sylvia Zubaidi yang masih kayak macan sama anaknya, yang masih suka gondokan sama suaminya, yang masih suka rasan-rasan tetangganya. Bukan. Tapi bagaimana kita ini pada saat pertanyaannya, kalau nanti malam kita mati, kita bawa apa? Ini hikmah, makna dari kita ini mengingat kematian. Kita ini kan kadang-kadang sudah merasa solihah toh ibu-ibu, hanya gara-gara kudungan, hanya gara-gara sudah sering sholat malam, sudah sering khatam Quran, gitu, sering datang kajian, kita kadang-kadang sudah merasa solihah, gitu. Oh tidak, karena sombong itu adalah penghancur kebaikan yang paling besar. Kita merasa sudah cukup, merasa cukup nih. Dan kita menganggap soal itu cuma baca Quran, ngaji sarungan. Bukan ibu-ibu. Kata Quran, dikatakan bahwa di mana harta dan anak itu tidak berguna kecuali orang yang hadap Allah dengan hati yang bersih. Panjang dan lebar. Nah, hari ini saya cuma mau menyampaikan apa itu lillah. Lillah itu adalah aplikasi dari kata iman, ibu.
Bagaimana kita menyiapkan kematian kita ini adalah memperbaiki iman. Yuk kita lihat iman kita, mumpung ini Desember, muhasabah akhir tahun, kepo-keponya. Benar gak sih kita ini sudah dikatakan orang-orang beriman, dan kita mengatakan bahwa iya saya orang beriman. Benar gak sih? Iman itu apa di dalam Islam? Rukun iman, ibu-ibu. Rukun iman yang nomor 1 adalah iman kepada Allah. Benar tidak sih ibu-ibu? Setiap aktivitas dan gerakan pekerjaan kita ini lillah karena Allah. Yuk kita cek. Kita masak, benar gak itu karena perintah Allah? Kita bersihin rumah, betul gak kita kaitkan dengan Allah? Kita bertamu, kita menerima tamu, semua harus terkait dengan Allah. Kita mah selalu setiap kebaikan itu kita aku bahwa itu aku yang ngerjakan. Kalau bukan mama yang bangunin kamu sholat subuh, siapa? Bapakmu tahu. Kalau bukan mama yang masak, siapa? Kalau bukan saya, Bu Evi, di sini dulu nggak ada masjid ini. Di sini dulu nggak ada masjid, nggak ada kajian. Saya nih sama ibu itu yang ya Allah ibu. Sampai lupa kita mengatakan bahwa kalau bukan karena atas izin Allah, mama nggak bisa masak sebanyak ini tiap hari. Kalau bukan karena izin Allah, nak, kamu tidak akan pernah bisa bangun pagi kalau bunda mama bangunkan. Kalau bukan atas izin Allah, nggak ada kajian ini. Lupa kita ini. Kita suka sekali membesar-besarkan diri sampai lupa atas kebesaran Allah. Pantas kita tidak terlalu suka nasihat, karena untuk urusan yang sangat penting lillah, karena Allah itu belum kita kuasai sungguh-sungguh. Saya maafkan dia ya Allah, li ajlika ya Rabbi, aku maafkan dia karena Engkau. Belum bisa kita hidup. Saya tolong dia karena Engkau ya Allah, sungguhnya aku tuh gak suka tolong dia. Li ajlika ya Rabbi. Belum bisa ibu. Saya yakinkan pasti niat kita salah. Karena lillah itu tidak ada yang tersisa buat kita ibu. Kita tolong orang mau terima kasih atau tidak terima kasih, tak ada ngaruh. Kita kalau nolong orang, ini udah ditolong nih orang ini, gak ada terima kasihnya. Rasanya. Apa kita sudah pernah tolong orang, ibu-ibu? Tapi tiba-tiba di suatu saat itu, Masya Allah, dia menyakiti kita. Kebaikan kita tiba-tiba muncul, ditunda-tunda. Lillah itu tidak ada yang tersisa. Ali bin Abi Thalib suatu hari di sebuah peperangan, dia berburu dengan musuh Allah. Lalu dia berhasil memburu orang itu dan dijatuhkan orang itu. Ditindih tubuhnya dan akan dihunjamkan pedang Ali yang bernama Zulfikar. Tiba-tiba orang itu meludahi muka Ali. Jual. Muka Ali penuh dengan ludah. Musuh Allah itu. Tiba-tiba Ali menghentikan niat untuk membunuh orang itu. Dan orang itu diangkat, dibantu untuk berdiri. Bangunlah. Lalu orang itu bertanya kepada Ali, kenapa engkau tidak jadi membunuhku ya Ali? Demi Allah, kata Ali, aku ikut berperang ini karena Allah, dan aku pun akan membunuhmu pun karena Allah. Tiba-tiba engkau ludahi mukaku, marah yang luar biasa dadaku. Untuk itu aku menghentikan untuk berniat membunuhmu, karena aku takut membunuhmu bukan karena Allah, tapi karena amanah. Tumuan jenengan orang kayak gitu. Kalau jenengan jadi Ali kayak gimana? Jadi 13. Masya Allah, ini lillah ibu-ibu. Ini lillah. Apa kabar lillah kita ini? Kita masak betul kan karena Allah? Enggak, karena suami dan anak-anak. Makanya kalau makanan yang sudah kita buat tidak dimakan, kita gondok. Benar gak sih kita menjamu tamu ini karena Allah? Tamunya gak jadi datang, terus kita gondok. Ada banyak yang mesti harus direkonsiliasi terhadap urusan lillah ini, ibu-ibu.
Yang nomor satu karena Allah. Yuk kita cek mumpung Desember, kita perbaiki untuk sebagai rekonsiliasi kita di tahun 2025. Yang kedua, iman menurut Islam itu rukun iman. Yang kedua itu iman kepada malaikat. Aslinya kita nggak terlalu takut sama malaikat. Aslinya nggak takut, bukan tidak terlalu. Belas kita nggak mikirin malaikat. Nggak iman, belas gitu. Kita ini lebih takutnya sama apa? Sama CCTV. Kalau saya datang nih, misalkan nih saya lagi bertamu nih ke rumah pejabat, misalkan ke rumahnya Ibu Khofifah gitu ya, sama Mbak Eli, sama Mbak Deno, ada banyak nih makanan yang ada di dalam, di meja gitu ya, ibunya belum ada gitu. Saya kok kayaknya kepengen makan banget, kuenya enak-enak, terus saya buka toplesnya sama Mbak Eli langsung, Bun, ada CCTV, kasih dong. Terus saya batin, ya Allah, kakak yang masuk gereja api-api ya, sampai gini-gini sama Mbak Eli gini lah. CCTV, harap ngupil, enggak jadi. Ada CCTV. Tapi sama malaikat yang tiap hari ngintil kita, Ibu, 24 hours. Weekday, weekend, nggak libur Natal dia, nggak libur Lebaran, di kamar mandi, di kamar tidur, di ruang tamu, di pasar, ada dia. Tapi kita nggak takut tuh. Nggak iman kita. Buktinya apa? Kalau mau marah aja tuh. Nggak ada remnya. Kata ibu-ibu tuh kalau marah, habis marah lego. Ngaji di mana-mana, Masya Allah. Parameter yang paling rendah dari hasil kajian itu yang tadinya pemarah menjadi penyabar, ibu-ibu. Ngaji Khalid Basalamah ikut, Adi Hidayat ikut, Reza Basalamah ikut, kemana-mana ngaji, Masya Allah. Di rumah tetap ngamuk. Ngono caranya Soli, aduh, lelek. Buktinya apa? Kita mau ngamuk-ngamuk aja tuh, gondol sama suami, gondol aja tuh. Mama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama kenapa? Enggak apa-apa. Mama kenapa kok tidurnya membelakangi papa? Sunnah yang ada kanan. Bawa sunnah dia, Ibu. Masya Allah. Kalau mau rasa-rasa, nggak lihat ada CCTV-nya malaikat yang 24 jam standby. Kalau rasa-rasa, Masya Allah, kayak rembay ya Ibu. Kalau nggak habis nggak bisa renyah, nggak bisa berhenti. Ngono katanya salihah, gitu katanya beriman. Ini modal kita, pengingat kita untuk persiapan mati. Berdusta biasa aja cuma agar tampak baik. Ini catatan, ini yang dohir maupun yang batin dicatat, direkam, Ibu. Allah itu maha merekam melewat malaikat-malaikat. Kita nggak iman belas. Kita nggak iman bahwa malaikat maut itu 70 kali memandang kita setiap hari. Ini Evi mau diambil nggak sekarang? Kemarin di Malang ada kecelakaan, saya tuh sampai ada hari ini saya tuh nggak habis pikir ada kecelakaan model kayak gitu, ibu-ibu. Kalau Allah sudah mau ambil gitu ya, caranya itu, aduh ya Allah. Ini ada bus, rombongan pelajar, ibu. Yang di depannya itu ada truk. Truk itu overheat, bawa 1.300 pakan ternak. Beliau itu nggak ada keneknya. Overheat berhenti, diganjal sama dia. Mau ganjal yang kanan, truknya itu mundur. Dan mundurnya ini tabrakan itu bayang saya kan tabrakan dreng, kayak gitu-gitu. Ini enggak, munduran truk itu. Apa? Meninggal. Ringsak. Saya bilang, la haula wala quwata illa billah, ya Allah. Inna lillah. Masya Allah. Untuk mati itu tidak harus 60 tahun, ibu-ibu. 12 tahun, 17 tahun, Masya Allah. Tapi ini kita tuh jarang sekali kalau ingat mati. Kayaknya sih Pak Mauli, katanya orang Sunda, gak ilok kata orang Jawa. Sudah ngomong mati gak ilok. Padahal kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas juga adalah orang yang mengingat mati minimum 20 kali per hari. Contoh saya coba tanya sih,
Kemarin hari Selasa berapa kali jenengan mengingat mati? Enggak ada. Kebayangnya itu besok ini mau hilang. Masya Allah. Kita nggak kebayang nanti pada saat dikubur 3 langkah setelah para peziarah itu pulang, ada 2 malaikat yang ada di dalam kubur. Satu berwarna hijau dan satu berwarna hitam, membawa gada tinggi besar dan bertanya, Man Rabbuki, siapa Tuhanmu? Bisa kita bilang Allah. Ini bukan ujian nasional yang bisa dihafal. Man Rabbuki, siapa Tuhanmu? Kita bisa kalau dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini kita tidak menyertakan Allah. Kata Ibnu Katsir menarik sekali, seseorang apabila hidup dengan pola tertentu, demi Allah dia akan diwafatkan dengan pola itu. Kita punya pola apa nih sekarang? Pola ngamuan? Kita ini pola gondoan? Pola apa, Bu? Baperan? Kita kan diwafatkan. Ini untuk kayak ini saya pernah, ibuku mohon maaf, saya itu dulu pernah tahun 17 tahun lalu mungkin di Surabaya itu ada sebuah gerakan mengkafirkan orang-orang yang sedang dalam kondisi di rumah sakit, sedang pikun, demensia atau koma itu. Ini ada gerakan didatangi di pasien dan dikafirkan. Nah, kami punya gerakan untuk mengatasi itu, juga menjaga saudara-saudara kita di rumah sakit. Saya dan teman-teman itu, ibu-ibu, menjaga agar mereka tidak dikafirkan. Intinya begitulah. Jadi kan tahu nggak apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh orang-orang yang dalam kondisi demensia, kondisi pikun, kondisi koma, di bawah sadarnya ibu-ibu. Orang itu berbicara sesuai dengan pola ketika dia hidup dan sehat. Apa mereka bilang? Gelangkon di gelangkon. Bunga bang berapa sekarang bunga bang? Panen dapat berapa panen? Ini gak sadar dia orang ibu. Saya langsung batin ibu. Kalau nanti saya mati, yang saya omongkan apa ya? Kalau jenengan nanti dalam kondisi seperti itu, demi Allah, semua dari kita akan mengalami apa yang keluar dari mulut jenengan. Tergantung pola, kata Ibnu Katsir, seseorang yang hidup dengan pola tertentu, dia akan diwafatkan dengan pola itu. Suatu hari Rasulullah SAW itu menguburkan sahabatnya. Apa kata beliau? Untuk momen seperti inilah kita harus menyiapkan diri setiap harinya. Ini tentang iman. Yang ketiga, iman kepada siapa? Iman kepada Kitabullah. Nggak usah ke Zabur, Taurat, Injil, udah biarkan itu Dokter Zakir naik aja wes. Quran aja deh jadi konsentrasi kita. Seberapa sih kita ini konsen sama Quran? Idza samsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Biasa aja tuh kita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Biasa aja tuh. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Biasa aja. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Biasa aja kita. Mana katanya kita iman kepada Quran? Seberapa kita itu membaca Quran tiap harinya? Seberapa kita ini mentadaburnya? Seberapa banyak kita hafalkan Quran itu? Yuk kita tanya, mumpung Desember ibu-ibu, yang katanya kita ini sudah salihah ini, seberapa kita ini memaknai Quran, mencoba mengerti artinya, mencoba untuk mengamalkannya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Begitu kata Allah. Itu cuma kita hafalin doang. Mana katanya kita ini mengimani Quran, tapi kita tidak pernah mengingat, tidak pernah dibicarakan di ruang makan kita, tidak dibicarakan kita di tempat-tempat tidur kita, sama anak-anak, sama suami, sama saudara. Kita tidak pernah berbincang-bincang tentang itu. Idza sama'un saqqat. Masya Allah, ibu. Apa kata surat Al-Anfal ayat? Apabila seseorang itu dibacakan ayat-ayat Allah, apabila orang itu disebut nama Allah, bergetar hatinya.
Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Bagaimana dengan kita ini? Ini yang saya katakan makna dan hikmah ketika kita mendengar takdir Allah, mempersiapkan, membaikkan, membaguskan iman kita. Apa kabar kita ini? Yang katanya kita ini sudah beriman, aku beriman. Jangan pikir kau sudah, jangan berkata kau beriman sebelum aku uji, kata Allah. Yang keempat apa? Iman kepada Nabi dan Rasul. Masya Allah Ibu, kita ini sering sekali membaca banyak berita di media sosial, di Twitter, di IG, di WA, di X, pokoknya di mana-mana pokoknya. Tapi kita tidak pernah mengambil sebuah hikmah-hikmah dari adanya Rasul, dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Nabi Ya'qub alaihissalam, dari Nabi Musa, dari Nabi Yusuf, Nabi Nuh. Kita nggak pernah ini. Salah satu contoh yang ingin saya mau sampaikan, ada sebuah kisah sebutnya Nabi Sulaiman. Suatu hari Nabi Sulaiman yang bisa berbincang-bincang dengan binatang, suatu hari dia bertemu dengan satu ekor semut yang sedang sibuk membawa remah-remah kurma. Lalu Nabi Sulaiman berkata, hendak pergi kemana engkau? Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persediaan musim dingin ya Nabi Allah. Kata semut itu kepada Nabi Sulaiman. Karena pada saat musim dingin sudah tidak ada makanan. Binatang-binatang berhibernasi. Saya meyakini bahwa cerita ini ada di negeri 4 musim. Karena dia katakan ada banyak sekali binatang yang berhibernasi, dan pada saat musim dingin itu tidak ada makanan. Untuk itu aku sedang mengumpulkan makanan untuk persediaanku tinggal pada saat musim dingin. Lalu Nabi Sulaiman berkata, ini ada botol katanya, lalu diberikan jerami, tinggallah kamu di dalam botol ini, aku akan menanggung hidupmu, dan dia berikan 1 butir kurma, persediaan untuk makan 1 tahun. Udah kamu tinggal di sini, udah nggak usah repot-repot. Singkat cerita, tahun berganti, dan pada itu Nabi Sulaiman memenuhi janjinya mengunjungi semut itu dengan membawa 1 butir kurma lagi. Nabi Sulaiman terkejut, ibu-ibu, karena kurma itu ternyata masih separuh. Dan ditanya, kenapa? Menurut hitunganku kurma ini sudah habis, kenapa kok masih banyak? Katanya pada semut itu. Lalu semut itu berkata, ya Nabi Allah, tahun ini aku banyak berpuasa. Kenapa? Lalu semut itu bercerita, selama ini aku bekerja itu atas jaminan Allah, dan aku percaya Allah akan memenuhi semua urusan dan kebutuhanku. Lalu tiba-tiba engkau datang, memberiku jaminan dengan 1 butir kurma untuk aku hidupku 1 tahun. Tapi aku mencoba untuk mengambilnya separuh, karena aku khawatir tahun ini engkau tidak datang ya Nabi Allah. Kenapa engkau tidak percaya padaku? Karena selama ini aku percaya kepada Allah. Allah lah yang memenuhi kebutuhanku. Sedangkan engkau itu adalah hamba Allah. Aku takut engkau lupa tahun ini mengunjungiku. Ini semut. Kisah di Nabi, ceritanya Nabi Sulaiman. Tapi kita tidak pernah membicarakan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak pernah kita membicarakan semutnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke api yang sangat besar, itu tiba-tiba ada seekor semut. Sebelumnya Nabi Ibrahim itu ditaruh di pelontang. Lalu datanglah malaikat Jibril dan bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, apa yang bisa aku bantu untukmu? Kata Nabi Ibrahim, aku tidak membutuhkan bantuanmu ya Jibril. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Saya cuma bayangin saya sih, kalau saya sudah ada di dalam kondisi yang injury time itu, kita lagi nyemplung ke sana, itu tiba-tiba Pak RT datang, apa yang bisa saya bantu Bu Risa? Oh, saya benar-benar, Pak tolong saya. Oh itu malaikat Pak RT loh, saya mau. Beda level. Mau dulu cari di Solibah. Lalu ada seekor semut membawa 1
butir air menggelundungkan satu butir air. Ada seekor gagak bertanya, ya semut, kamu mau kemana dengan air itu? Dengan pedenya dia berkata, aku akan memadamkan apinya Ibrahim. Lalu burung itu berkata, kamu bikin gak sih? Itu namanya api, itu satu alun-alun gede banget. Bagaimana mungkin bisa dipadamkan dengan satu butir air itu? Kata semut itu dengan tetap menggelindingkan, aku tidak peduli bahwa airku ini akan memadamkan api Ibrahim atau tidak. Tapi ini adalah buktiku kepada Allah di mana aku berpihak. Kita nggak pernah bicarakan itu dengan anak-anak. Kita ini selfish, ibu-ibu. Kita tidak pernah mengambil sesuatu, mengimani dari akhlak-akhlaknya para rasul dan nabi. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Zakaria, bagaimana Nabi Yakub alaihissalam, bagaimana Nabi Lut. Masya Allah, ibu-ibu. Jangan kita ini. Soalnya itu cuma hanya ya itu kayak ada ya itu cerita-cerita agama lah gitu, kayaknya gitu. Masya Allah. Apa kabar iman kita kepada Rasul? Ini persiapan kita ibu-ibu untuk kematian. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Masya Allah, ibu-ibu, para sahabat itu kalau diberitakan tentang hari kiamat, basah janggutnya karena air mata saking takutnya. Bahkan sebagian para sahabat itu pingsan saking takutnya. Coba aja sekarang kita dengan bilang sama anak-anak tentang hari kiamat, mereka itu dengerin pakai gini. Oh iya mah, iya. Terus gimana mah? Iya, iya mah. Dia ketawa dia, Masya Allah. Gak ada, Bu. Kenapa? Loh, kita sendiri ibunya juga gak pakai otak. Coba. Asyik suwi. Kalau ini kiamat terbaik, jadi wis mati. Dibikin gak ada efeknya. Ada, Bu. Pada saat masa berbangkit, orang-orang itu dibangkitkan dengan kondisi masing-masing. Ada orang yang dibangkitkan, dia berjalan dengan mukanya. Sampai para sahabat bertanya, gimana ya Rasulullah? Kok bisa ada orang berjalan dengan mukanya? Itu bukan hal yang sulit bagi Allah, kata Rasulullah. Sebagaimana kau berjalan dengan kakimu. Ada orang-orang yang dibangkitkan di sungai darah karena dia bermain dengan riba. Riba itu jangan dipikir hanya sekedar kita ini nganak ke duit gitu. Bukan. Riba itu macam-macam. Riba itu, saya ini punya cincin nih 10 gram. Mbak Eli punya cincin 2 gram. Tapi saya suka banget dengan modelnya gitu ya. Saya suka sekali dengan modelnya. Lalu saya bilang sama Mbak Eli, Mbak, tukeran ini Mbak Eli kan untung gitu. Ini sampai 10 gram loh. Nanti aku suka sama modelnya. Ditukar, itu riba. Loh, kan ridho sama ridho. Jangan pakai hukum ridho kalau untuk urusan hukum syariah. Karena orang zina itu ridho sama ridho. Orang zina itu kan ridho sama ridho kan? Kalau tidak ridho itu namanya pemerkosaan, dilaporkan polisi. Orang zina itu ridho sama ridho. Lagi nih, saya dengan ibu ini di saat arah rumahnya. Terus ada orang jualan kan, kalau kajian, ada kajian gitu jualan. Saya ini nggak bawa duit, mau beli sesuatu di jualan itu. Ya Allah, dompetnya ketinggalan. Ibu pinjam duitnya dulu dong gitu ya. Iya, enggak apa-apa, tak pinjemin Bunda Evi, tapi aku nanti pulangnya nunut ya. Ini riba, Bu. Meminjamkan dengan ada nilai kelebihan keuntungan itu riba. Saya nggak bahas itu ya. Sekarang kita bahas ini dulu. Ini cuma contoh. Ini pengetahuan yang kadang kita nggak ngerti. Makanya kenapa perempuan itu diminta untuk sering belajar. Nah, ini dia yang mau saya sampaikan kepada jangan. Kalau orang-orang beriman itu betul-betul mempersiapkan untuk hari kiamat, karena itu hari tidak ada seseorang pun yang bisa menolong diri kita selain amal soleh kita. Suami kita, anak kita pun tidak ada yang peduli dengan kita gitu. Tapi kita tidak pernah memblow up-nya, membesar-besarkannya, sehingga itu menjadi menu pembicaraan kita di keluarga. Tidak pernah.
Kita yang dibicarakan di keluarga itu apa cuman? Dapat berapa tadi nilainya ulangan? Ranking berapa tadi? Kalau sudah kerja di mana? Piro gajine? Jabatannya apa? Oh, itu doang ibu-ibu. Dan kayaknya sudah mewakili kebaikan. Tidak. Karena baik itu bukan hanya dia sukses di dunia, tapi taatnya dia kepada Allah. Jadi tugas kita sebagai ibu, sebagai istri, mengawal seluruh anggota rumah tangga kita ini dalam ketaatan kepada Allah. Karena sukses yang sesungguhnya itu adalah tibanya kita di surga. Bukan urusan-urusan dunia, bukan berarti kita nggak boleh kaya, harus kaya. Islam harus kaya supaya keren, supaya nggak bawa namanya proposal. Kalau miskin itu nggak enak, bawa proposal gitu bu. Kenapa? Dan Islam itu harus pintar. Kata Rasulullah SAW, jangan kau susukan anakmu pada perempuan bodoh. Tak boleh. Siapa perempuan bodoh? Yang tidak paham syariah. Perempuan bodoh itu yang tidak paham syariah, yang tidak bisa mewariskan agama ini kepada anaknya. Sedangkan agama ini aturan. Madinuki, apa agamamu? Bisa kita bilang Islam? Kalau kita di dunia ini kita tidak ngikutin aturan Islam, bangun tidur ada aturannya, masuk kamar mandi, berdandan, pakai baju, makan, berdagang, bertetangga, berkunjung, menerima tamu, semua cuci baju, menyembelih, semua the beautiful of Islam. Kok ada orang bilang agama ini kok semuanya sama kok? Siapa ngomong? Kenapa kok milih Islam? Milih agama yang lain kok seminggu bisa nyanyi-nyanyi lebih surga. Islam itu aturan ibu-ibu. Nggak boleh kita ini tidak ikutin aturan Islam. Yang penting kan niatnya udah cukup. Tertolak ibu-ibu. Nah kalau makan duduklah. Jangan lupa makan pakai tangan kanan. Kalau makananmu panas, jangan kau tiup. Begitu ajaran Rasulullah SAW. Kalau di piringmu ternyata banyak makanan yang panas, ambil pinggirnya. Kalau di depanmu itu, di meja makanmu itu banyak makanan, apa kata Rasulullah? Ambil yang paling dekat. Saya sampai kodong masuk sambal hijau. Bun, ini sambal hijau. Pakai sendal ada aturannya. Copot sendal ada aturannya. Berdandan ada aturannya. Ngaji kalau kini maafkan ya ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan kalau ngaji itu syar'i gitu loh. Tapi kalau pergi ke kondangan seksi. Asli kalau kajian Masya Allah bajunya syar'i. Apalagi kalau punya gawe ya Allah. Rasulullah bilang, nanti ditanya, man Nabi Yuki? Siapa Nabimu? Bisa kita bilang Muhammad Rasulullah. Sedangkan kita tidak ngikutin apa yang dikatakan Rasulullah. La taghdab walakal jannah. Kata Rasul, jangan marah bu. Niscaya engkau dapetin surga. Kata ibu, alah, wong nek mari ngamuk lego. Jangan mengempat ngamuk, nanti jadi penyakit. Katanya begitu. Padahal Rasulullah bilang, la taghdab walakal jannah. Apa kata Rasulullah lagi? Tahabbu. Kaitannya ini iman kepada qada dan qadar. Kita ini seringkali tidak bisa menerima tentang ketetapan Allah. Kok saya dikasih ujian seperti ini? Kenapa ya Bunda Evi? Saya ini kurang apa? Sombong ya orang. Ini ujian apa teguran? Ngapain susah-susah mengidentifikasikan itu bu? Udah kerjain dengan baik. Kenapa agama ini ada? Pertama, agama ini ada untuk tahu bagaimana caranya menjalani hidup. Karena saya tadi katakan dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, dari lahir sampai kita mati semua ada aturannya. Di agama lain tidak ada ibu-ibu. Yang ada itu di agama lain cuma ketika lahir, ketika menikah, dan ketika mati. Mereka pakai baju apa saja boleh, mau makan apa saja boleh, mau minum apa saja boleh, mau makan dengan cara apa boleh. Kita nggak bisa.
Mau dandan modelnya kayak apa, yang pakai Halloween kita nggak boleh. Makan sambil berdiri nggak boleh kita. Makan pakai tangan kiri nggak boleh. Ini Islam. Ada aturannya. Agama ini ada aturannya. Nah, makanya saya katakan bahwa kita ini kadang-kadang ketika kita diberi ujian, kita kadang tidak ridho. Padahal setiap yang Allah berikan kepada kita ini adalah the best, terbaik, Ibu. Dan untuk tahu itu, kita memang diminta untuk belajar keras. Bagaimana caranya kita bisa memperbaiki iman ini? Ada beberapa hal, Ibu-ibu, tentang yang harus kita kerjakan. Ini kan ceritanya tadi kita sudah membahas tentang apa yang perlu harus kita tingkatkan. Bukan kita membahas, kita mencoba untuk memuhasabai tentang iman kita, kan kita tadi bicara. Nah sekarang bagaimana agar iman itu stabil, iman itu terus naik, iman itu akan menyelamatkan kita kelak ketika kita ini di dalam kondisi kita pada saat sakaratul maut. Apa ibu-ibu? Satu, karena ini kajian ibu-ibu, saya tetap aja mengatakan bahwa wanita itu harus belajar keras. Karena ilmu itu adalah gerbangnya amal. Karena belajar itu bukan hanya belajar ilmu-ilmu dunia. Boleh, sangat boleh. Wajib. Karena kita ini dilahirkan pertama untuk beribadah kepada Allah, harus ada ilmunya. Yang kedua, kita sebagai khalifah di atas muka bumi, itu pun harus berilmu. Untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk setiap kegiatan kita nggak bisa kita ini cuma datangin, ya cuma nonton kajian cuma 5 menitan gitu, bukan sakit ibu-ibu. Kita harus serius belajar. Nah saya kepengen sekali pada kesempatan ini ngajak ibu-ibu mengerins kajian-kajian yang harus diikuti. Kajian apa yang paling penting? Nomor satu adalah kajian Quran, ibu-ibu. Dari tafsir, tahfiz itu harus kita datangi. Dan kalau bisa offline, jangan online. Karena vibe-nya berbeda. Karena ilmu itu yang akan bisa kita wariskan pada anak-anak kita bagaimana menjalani hidup ini. Karena Islam itu ada untuk tahu bagaimana memberikan tutorial bagaimana caranya menjalani hidup di dunia ini. Yang nomor dua apa? Kenapa Islam itu ada? Untuk mengajari kita mengerjakan ujian. Karena hidup di dunia itu ujian. Agar kita lulus dalam ujian, kita harus berilmu. Banyak orang-orang menyelesaikan ujiannya dengan cara yang tidak benar. Ada banyak orang ketika diuji, lompat dari lantai 20. Ada orang yang tiba-tiba gila. Ada orang yang tiba-tiba stres, depresi. Ada. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan Islam menjadi literasi bagaimana dia itu menyelesaikan ujiannya. Dan Islam itu paket komplit. Jenengan diberi masalah apa saja ada solusinya. Tapi masalahnya kita harus belajar. Makanya kenapa yang pertama perempuan itu harus belajar keras. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Belajar yang kedua apa? Belajar fikih. Kenapa? Karena fikih itu adalah SOP. Caranya kita ini standard operation system kita bagaimana kita hidup itu ada di fikih. Bagaimana makan, bagaimana pakai baju, bagaimana toharo, bagaimana nyembelih hewan, bagaimana umroh, bagaimana haji, bagaimana sholat, bagaimana bertetangga, bagaimana menanam pohon, itu semua di fikih. Saya kepengen kita ini di dalam tahun 2025 ini sudah meletakkan waktu-waktu di mana kita belajar itu harus ibu-ibu. Gak bisa cuma hanya katanya. Harus kita belajar. Agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab mewariskan ilmu ini kepada anak-anak kita. Sebesar apapun anak kita. Anak saya sudah berkeluarga, Bunda ini kan ada masalah. Belajar apa yang nomor 3? Belajar akidah. Cari ustadz-ustadz yang berbeda, yang ahli fikih, ahli akidah, ahli Quran. Cari ibu. Saya jujur, saya tahun 2025 semua agenda saya sudah penuh selesai.
Kapan saya belajar, kapan saya ngajar, kapan saya melakukan beberapa aktivitas, saya sudah selesai. Tahun 2025, kapan saya belajar fikih, kapan saya belajar Quran, kapan saya menghafal Quran, kapan saya ini tafsir, semua sudah ada. Selesaikan itu. Pertama belajar Quran. Quran itu tadi macam-macam. Kenapa saya bilang Quran? Quran ini adalah sesuatu yang paling penting itu. Sebelum Quran itu yang paling penting itu yang pertama sholat gitu. Sholat itu adalah sumber energi terbaik dalam kehidupan setiap individu. Kalau kau punya banyak masalah, kata para ulama, engkau bingung kau akan menyelesaikan dari mana dulu masalahmu, kata para ulama, mulailah kau memperbaiki sholatmu. Sholat yang betul ya begitu. Sholat yang tumakninah, sholat yang menghadap Allah. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban Assalamualaikum, Assalamualaikum, nyetek HP. Kita ini kan kalau habis Assalamualaikum, Assalamualaikum ya berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama sebenarnya nyetek HP. Wong sholatnya ditungguin HP. Ada sebuah kisah yang saya kepengen sekali bercerita pada tentang urusan sholat, dan mudah-mudahan ini terinspirasi dengan. Ada sebuah rombongan orang-orang Romawi sedang melakukan safar, dan di dalam rombongan itu ada anak raja Romawi bernama Maria, dan ada namanya pendeta Romawi namanya Bahira. Ketika mereka safar, mereka masuk ke perkampungan orang muslim, dan orang-orang itu sedang mau melaksanakan sholat, dan mereka menunggu orang-orang muslim itu sholat. Mereka duduk memperhatikan. Ketika imam dari orang-orang muslim itu bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, bergetar hati Maria dan bertanya kepada pendeta Bahira, ya Bahira, apa yang tadi dia katakan? Kata Bahira, itu adalah pembuka mereka sembahyang ya Maria. Dengan kata-kata itu mereka meninggalkan titik bumi menuju ke titik langit. Dengan kata-kata itu Maria, mereka menghadap Tuhan mereka, seolah-olah mereka tidak butuh dunia. Saya langsung tersinggung sama kata cerita itu, Bu. Kok kayaknya sama saya 11-12. Saya itu kalau takbiratul, orang itu kan yang diganggu dengan apa yang dicintai. Dan saya itu diehard, cinta banget sama masak ini. Begitu saya takbiratul ihram, Allahu Akbar, kepala langsung masuk kulkas. Masih punya pentol, masih punya wortel, jamur kuping. Allahu Akbar. Enaknya masak apa ya? Sop apa? Capcay. Suami mah sukanya capcay, anak-anak suka kuah. Allahu Akbar. Sampai sawah nggak ada itu Allah. Itu saya loh, jadi kan nggak boleh tersinggung. Saya nggak ngomongin jenengan. Allah. Ini salah. Saya punya teman ibu. Ini ada di Surabaya. Pengusaha kaya raya ibu. Masya Allah. Uangnya tidak ada serinya ibu. Setiap tahun dia ini memberangkatkan umroh karyawannya 25 orang. Dan dia itu setiap tahun itu wakaf Quran itu 2000 lembar dengan standar terbaik dan harga terbaik. Saya kalau ada punya daerah-daerah dakwah sering tidak suka menghubungi dia. Kenapa? Karena ditutup sama dia. Ngawur toh. Kan padahal itu kan dakwah itu kan kadang-kadang misalkan Quran gitu ya. Kan jenengan mau 2, mau 3, ada yang 1, sama dia ditutup. Nah, diberesin. Masya Allah, orang ini betul-betul ibu-ibu salihah, Masya Allah. Saya pernah dia memberikan hadiah Quran Syamil zaman dahulu perkata, dan dia bisa menerjemahkan Quran dari Quran yang saya hadiahkan kepadanya. Dan dia tidak belajar bahasa Arab, dia setiap hari pola di Lengkari, mereka berkata alladzina, orang-orang yang itu sampai bisa ibu. Dan kayaknya uangnya tanpa seri. Rumahnya banyak, mobilnya banyak, usahanya banyak. Dan para karyawannya itu bilang, bagaimana saya tidak kerasan kerja dengan perusahaan dia. Yang keluar dari mulutnya itu cuma hanya terima kasih dan maaf, katanya. Bukan itu yang mau saya cerita. Suatu hari saya bertemu dengan dia, kami lagi membicarakan sebuah daerah dakwah, dan saya waktu masuk duhur, ini
ya, diminta sama dia, Mbak, kamu aja yang jadi imamnya juga bisa. Sunnahnya adalah tuan rumah. Loh, tapi tuan rumahnya minta kamu yang bikin. Oke deh. Lalu saya siap-siap mau salat gitu. Mau takbiratul ihram, ternyata dijawil sama dia. Maaf, katanya, ada yang ketinggalan. Saya lihat ya. Apa yang ketinggalan? Jam tangannya dan cincin berliannya. Dia bilang, jujur Mbak Evi, saya kalau sholat itu the best performance. Sampai namanya, mohon maaf, pakaian dalamnya pun senada dengan baju yang dipakai dan sajadah yang dipakai dan apa? Mukena yang dipakai. Dia bilang, kalau saya bertemu dengan orang saja saya begitu luar biasanya mempersiapkan diri penampilan saya. Kenapa untuk yang maha hidup membuat saya hidup, saya biasa-biasa saja. Halo ibu-ibu, jenengan bagaimana? Daster sing mari tangi turun. Gak sikatan bisa. Ini dia bilang, saya khusus sholat itu the best performance, Mbak. Karena Allah itu yang paling berhak mendapatkan penampilan terbaik saya. Saya langsung kebanting kayaknya. Ini teman-teman. Masya Allah. Yang kedua apa? Perbaiki Quran kita. Kita bisa bilang teman-teman, kita mau sampaikan, Masya Allah. Saya selalu sampaikan pada anak-anak saya. Jangan pernah kalian keluar dari rumah ini dan sebelum kalian install dada kalian dengan Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya dunia itu gelap gulita. Banyak kotorannya, banyak jebakannya, banyak tipu dayanya. Sedangkan dikatakan Quran itu yang pertama itu adalah an-nur, cahaya. Semakin banyak engkau menginstal Quran di dadamu, nah, semakin engkau bawa banyak cahaya. Oh ini tak dunia, oh ini tak jebakannya, oh ini tak tipu dayanya. Engkau akan selamat dengan cahaya Quran. Yang kedua, Quran itu adalah al-hudan, the best map in the world. Semua dari kita ini mau pergi ke surganya Allah. Saya pergi ke rumah Mbak Eli sudah berkali-kali masih pakai Google Map supaya datang tidak terlambat dan tidak tersesat. Bagaimana kita bisa datang pergi ke surganya Allah tanpa peta? Dan the best map untuk kehidupan manusia ini Quran. Jadi kalau ada ibu pengen pergi, atau bapak, ibu, anak, siapa saja yang pengen masuk surga tapi tidak pernah berinteraksi dengan Quran, ngimpi bu. Tak bilang ngimpi. Tidak akan pernah bisa. Sak kerennya apa, sak banyaknya followernya, sak glowingnya kayak apa, sak sugihnya kayak apa, jabatannya kayak apa, posisinya di masyarakat kayak apa. Dia tidak pernah berinteraksi dengan Quran, mimpi dia bisa sampai datang ke surga. Tidak kan? Yang ketiga, Quran itu adalah Al-Furqan. Dia akan memberikan kita tombol-tombol otomatis. Ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini manfaat, ini tidak manfaat. Banyak nih orang-orang yang S1, S2, S3 nyolongan. Kenapa? Karena tidak ada Quran di dalam dadanya. Ini. Yang terakhir adalah Quran itu adalah syifa. Di luar sana itu banyak penyakit. Ada diare, disentri, COVID-19, ada hasad, ada sombong, ada riya. Dan insya Allah asyifanya Quran akan menyelamatkan kita. Yuk kita perbaiki 2 titik itu ibu-ibu. Pertama, perbaiki iman. Kedua, perbaiki hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan banyak belajar. Yuk belajar. Kita luangkan waktu kita untuk belajar. Jangan kalau pas ngaji itu, kalau pas sempat ibu-ibu. Kita ini kan kalau diundang kajian itu ada aja banyak dalihnya. Kenapa nggak datang ibu gitu ya? Iya, lagi ada tukang ledeng gitu ya. Ada tukang genteng. Ini lagi bocor gitu ya. Ada aja bu, nggak apa-apa gitu kayaknya gitu. Padahal thalabul ilmu adalah sesuatu yang paling utama. Agar perempuan itu tahu bagaimana cara hidup dan bagaimana caranya mengatasi ujian hidup. Dan yang ketiga, agar dia bisa mewariskan itu pada anak-anaknya.
Yang nomor 2 apa perempuan itu apa ibu-ibu? Harus banyak amal, beramal keras. Kata Imam Al-Musayyid kepada anaknya, demi Allah nak, aku tambah sholatku itu untukmu agar Allah tolong dirimu menjadi sholih. Semua dari kita kok pengen anak-anak kita sholih, tapi ibadah kita cuma ala-ala. Sholat ya sholat, baca Quran ya baca Quran, ditinggal kedep hilang, bolak-balik diintak-intik. Kok nggak target-target gitu ya, diintak-intik. Itu level pertama ngintip, level kedua dihitung. Masya Allah, Masya Allah. Tambah dosisnya ibu-ibu kalau kepengen punya anak sholih, pengen anak sholihah, tambah sholatnya. Yang tadinya sholat malamnya 4 rakaat, tambah lagi yuk 2 rakaat. Yang tadinya baca Qur'annya setengah juz yuk, 1 juz yuk. Yang tadinya sedekahnya tiap hari 50.000, tambah yuk 20.000. Yang tadinya puasanya cuma Senin Kemis yuk, tambah Ayyamul Bid. Ini ibu-ibu pekerjaan perempuan. Pengen suami yang sholih ya, kita tambah dosis ibadah kita. Pengen usahanya dalam kebarokahan Allah, tambah dosisnya. Ini jalannya. Perempuan itu harus belajar keras, harus berilmu ibu-ibu. Yang kedua, perempuan itu harus banyak amalnya. Amal itu efeknya kepada aplikasi akhlak ibu-ibu. Kita tuh kebayang kalau sholih-sholihah itu cuma baca Quran sarungan nang masjid. Enggak, itu aja. Ada sebuah cerita tentang kesolihan yang kepengen saya bagi sama jenengan pada pagi hari ini. Salman Al-Farisi. Suatu hari Salman mengajak Abu Darda untuk meminang seorang gadis yang menjadi idaman hatinya. Dia kumpulkan dana bertahun-tahun, ibu-ibu, Masya Allah. Lalu mereka berdua datang ke rumah gadis itu, dan Abu Darda sebagai juru bicaranya. Dan Abu Darda memperkenalkan diri kepada bapak dari gadis itu. Aku adalah Abu Darda dan ini adalah Salman. Kami berdua adalah sahabat Rasulullah. Dan Rasulullah saking dekatnya dengan Salman, dikatakan Salman ini ahlul baitnya. Karena saking dekatnya, karena setiap peperangan Salman selalu berada di samping Rasulullah SAW. Begitu kata Abu Darda. Kedatanganku ke sini ini adalah untuk meminang anakmu bapak untuk Salman. Sehingga cerita dijawablah oleh ibu si gadis dengan tidak mengurangi rasa hormat. Anakku menolak pinangan Salman. Tapi kalau misalkan yang meminang ini Abu Darda, anakku akan menyiapkan pernyataan persetujuannya. Saya kalau ada sebuah kisah ini, saya kepingin jadikan tahu rasanya ibu. Jangan cuma kita didengarin ini, misalkan nih, saya datang nih sama Mbak Eli, mau ngelamar anaknya Bu siapa? Bu siapa? Bu Eli juga jangan, yang Bu siapa nih? Jadikan aja Bu Yulia, Bu Ceng. Katanya Mbak Eli, Bu Ceng, ini Bunda Evi ngelamar anaknya jenengan untuk putranya Bu Evi. Lalu beliau bilang, kalau untuk anaknya Bunda Evi tidak mau, hanya maunya sama anaknya Bu Evi. Bu, saya sudah salimbit, Bu, sudah pakai batik ini, saya sudah pakai hit. Saya kayaknya 3 pilkada nggak ngomong sama Bu. Tapi dengar kata Salman, segala puji bagi Allah yang telah memberikan yang terbaik bagi umatnya, baik itu untukku atau untukmu Abu Darda. Aku hadiahkan semua hartaku untukmu, untuk biaya pernikahanmu dengan gadis itu. Dan dari Allah, kata Abu Darda, aku sendiri yang akan menjadi saksi pernikahan kalian berdua. Ini sholih, duduk, langsung stres. Ya apa bikinnya Bu Uceng, Mbak Eli itu Pak Isa loh, Pak Kebetul loh, gitu kan kita. Wah, Pak Isa Kebetul, Masya Allah. Cek namanya kadri adat. Kata Abu Darda, segala puji bagi Allah. Dia bersyukur ibu-ibu, Masya Allah. Bisa nggak kita menghasilkan anak-anak seperti ini? Ini maksud saya.
ada seorang gadis salihah. Gadis ini dinikahi oleh seorang pemuda. Dan setelah bulan madu selama 30 hari, gadis itu pulang ke rumah ibu mertuanya. Sesampainya di dalam rumah, ibunya memintanya dia masuk kamar ibunya. Ibu mertuanya itu dengan bercucuran air mata berkata, "Duhai anakku, bagaimana?" Ini saya mau bercerita tentang sesolihah itu gigi. "Duhai anakku, bagaimana aku tidak berterima kasih kepadamu? 30 tahun aku mendidik anakku yang sekarang jadi suamimu menjadi hamba yang taat dan soleh. Tidak kunjung bisa. Tapi begitu engkau datang cuma 30 hari, engkau telah bisa merubahnya menjadi lelaki soleh dan taat kepada Allah. Sangat berterima kasih kepadamu." Nah, kata ibu mertuanya. Saya cuma kepengen bayangin jenengan kalau dapat kata-kata kayak gitu jadi dari ibu mertua gimana? Mekrok asli mekrok. Iku Mbak Eli di bojoku iku, mama iku ngomong sholat ya gak jereken. Gak jereken Mbak, kalau ngaji gak jereken. Begitu kami nami Mbak itu Mbak, saiki Masya Allah, sholatin Mbak, ngaji Masya Allah. Gitu tadi Mbak. Kaya. Apa kata gadis ini? "Duhai ummah, sesungguhnya aku tidak melakukan apa-apa untukmu. Karena sejatinya engkau yang selama 30 berjuang untuk menjadikan dia soleh. Ibaratnya engkau sedang menyusun 100 batu bata untuk kebaikan anakmu. 30 tahun kau tiap hari menata batu bata itu satu demi satu. Lalu sampailah di susunan ke-99. Kurang satu bata, tibalah aku datang di dalam kehidupannya. Dan aku letakkan satu bata itu untuk menyempurnakan pekerjaannya. Sehingga sesungguhnya bukan aku yang menjadikan anakmu soleh. Sesungguhnya engkau ya ummah yang menjadikan dia soleh seperti ini." Nemu nanti mantu kayak gitu. Saya masih tinggal satu, mau cari mantu kayak gitu. Masya Allah. Ini bisa nggak kita menghasilkan anak-anak yang kayak gini? Anak-anak yang melibatkan Allah dalam setiap hariannya. Anak-anak yang santun kepada orang tuanya. Inilah pekerjaan kita. Saya bilang pada anak-anak saya, makanya saya bilang, itu tidak bisa, nak. Perbaiki sholatnya dan perbaiki Quran. Yang kedua, perempuan itu apa? Banyak amal. Kenapa perempuan itu bisa? Saya yakin karena berilmu dan dia amalnya luar biasa. Yang ketiga terakhir, ibu-ibu, wanita itu harus banyak berdoa. Berdoa keras. Tidak bisa tidak, ibu. Karena doa itu adalah tali penghubung antara langit dan bumi. Karena doa itu adalah tali penghubung antara hamba dan Allah. Ini. Banyak dari kita tidak mahir berdoa. Saya ini punya anak asuh, ibu-ibu. Anak-anak yatim piatu di tempat kami di Jabal Daud, dan saya surprise sekali. Saya itu mengawal mereka untuk pandai berdoa. Setiap hari saya tanyakan, yang nomor 1 sudah doakan Nini Muna? Sudah, Bun. Orang tua sudah Bun. Yang ketiga siapa? Yang orang lain 1 orang didoakan. Nah, ini saya tanyakan didoakan apa? Misalkan aku doain Mbak Us, Bun. Apa doanya, nak? Supaya dapat jodoh. Ya. Tapi yang nomor 1 dan 2 tidak saya kawal. Suatu hari saya kepengen tahu sih, nak, hari ini kamu udah doa apa? Dan itu tiap hari, Bu, saya kawal. Hari ini kamu doakan dirimu apa? Aku bilang, ya Allah, jadikan kesalahan dan dosa-dosa ibu bapakku yang ada di kubur engkau timpakan padaku. Hah? Terus kamu berdoa dirimu sendiri apa? Ya Allah, jadikan aku jadi orang kaya. Tidak salah sih. Tapi ternyata saya baru tahu mereka tidak tahu isi doa. Saya lalu berpikir jangan-jangan anak saya juga begitu. Tidak tahu isi doa, ibu-ibu. Nah, doa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, kesempatan hari ini saya cuma kepingin mengatakan bahwa anak soli dan doa itu adalah berbanding lurus. Saya mau menceritakan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ibu-ibu, suatu hari melakukan safar. Ini khusus bagi kita anak, bagi siapapun, mungkin anak-anak yang Mbak Eli, anak-anak siapa dari kita yang hadir, dan kita juga sebagai anak. Ini cerita yang sangat inspiratif.
Nabi Musa sedang melakukan safar di pagi hari dan dia melewati sebuah kuburan. Dan dia melihat orang yang ada di dalam kubur itu sedang disiksa dengan siksa. Kata Nabi Musa, aku tidak pernah melihat siksa semisal ini di dunia. Saking kerasnya doa, saking kerasnya siksa itu. Pada malam hari ibu-ibu, Nabi Musa balik lagi dari perjalanannya melewati kuburan yang sama. Dan dia surprise, kaget. Ternyata orang yang tadi pagi disiksa dengan siksa yang luar biasa, dia dijamu dengan jamuan yang luar biasa. Terang kuburnya, wangi kuburnya, lapang kuburnya, dan dia dijamu dengan jamuan yang luar biasa. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, duhai Allah, apa yang terjadi dengan wanita yang ada di dalam kubur ini? Tadi pagi engkau siksa dan sekarang engkau berikan kemuliaan. Apa kan firman Allah turun, ibu-ibu? Ya Musa, bagaimana mungkin aku menyiksanya di dalam kubur sedang anaknya di atas permukaan dunia itu menangadakan tangannya padaku. Rabbana, Rabbana, ampuni ibuku yang ada di kubur. Demi Allah, aku anaknya memohonkan untuknya ya Allah. Dan demi jiwaku yang ada dalam genggamanmu, aku sangat merindukannya ya Allah. Pertemukan aku kembali dengannya di surgamu ya Allah. Aku ampuni dia Musa karena pengadatangan anaknya. Aku ampuni dia Musa karena permohonan anaknya. Aku ampuni dia ya Musa karena doa anaknya. Tapi aku ampuni dia Musa karena kesolehan anaknya. Apa kabar kita ibu-ibu? Sedang sibuk apa kita? Saya katakan pada anak-anak saya, demi Allah nak, kalau rezekimu di dunia ini sudah ada takarannya. Sedangkan surgamu, Bunda tidak bisa mewariskan barang sepetak pun padamu. Engkau harus berburunya sendiri. Pertanyaan saya, ibu-ibu, kalau nanti malam kita mati, kita bawa apa? Kalau nanti malam kita mati, kita tinggalkan apa untuk anak-anak kita? Sekarang kita sedang ajarkan mereka sedang berburu apa? Karena banyak anak-anak yang hanya menangis pada 1-2 hari kematian ibu bapaknya. Tapi setelah itu mereka sibuk dengan dunia kembali dan lupa mengirim doa. Kalau nanti malam kita mati, kita bawa apa? Dan kalau nanti malam kita mati, kita tinggalkan apa untuk anak-anak kita? Semoga ini menjadi muhasabah bagi kita, ibu-ibu. Menjadi perenungan kita di akhir tahun. Karena ajal itu demi Allah sangat dekat. Kubur kita itu semakin mendekati. Sudah tanda-tanda itu ada. Tulang belulang yang sudah semakin lemah, uban yang semakin banyak, mata yang semakin lamut. Bukankah itu tanda-tanda ajal itu akan segera datang? Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung, ibu-ibu. Kita bisa menjadi orang-orang yang selamat di dunia, mengajarkan itu pada anak-anak kita, karena sesungguhnya yang kita harapkan dari keberadaan mereka menjadi penolong-penolong kita kelak ketika menjadi jenazah. Selamat berjuang untuk sampai di surganya Allah. Selamat berjuang untuk belajar keras. Selamat berjuang untuk beramal keras. Dan selamat berjuang untuk berdoa keras senantiasa. Semoga Allah mudahkan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustazah. Saya tutup sama doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam.
tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Duhai ya Allah, kami para wanita yang sedang berkumpul di tempat yang barokah ini, sekeluarga besar Mbak Eli yang sedang berkumpul di kota ini, kami memohonkan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni kezaliman kami ya Allah, bahkan itu pada diri kami sendiri. Ampuni kami atas banyak hal yang belum kami tahu ya Allah, sehingga belum kami amalkan. Demikian juga kami mohon ampun duhai Allah atas banyak hal yang sesungguhnya kami sudah tahu tapi belum juga kami amalkan. Rabbana, pada kesempatan ini kami ingin melangitkan doa untuk saudara kami yang kami cintai, Bapak Zainal Arifin ya Allah, yang telah berpulang mendahului kami, dan demi Allah kami pun akan segera menyusulnya. Ampuni dosa-dosa beliau ya Allah, terima amal solihnya ya Allah, tempatkan dia di tempat sebaik-baik tempat di sisinya ya Allah. Dan bagi keluarga yang ditinggalkannya, semoga Engkau berikan kesabaran dan kekuatan iman. Dan bagi anak-anak yang ditinggalkannya, semoga Engkau limpahkan istiqomah dalam amal solih, di mana amal solih itu akan menjadi kebaikan-kebaikan bagi Pak Zainal di kuburnya. Dan semoga anak-anaknya senantiasa ya Allah istiqomah sampai mereka tiada, senantiasa mengirim doa untuk ayahnya ya Allah. Duhai Allah, kami tahu bahwa kubur kami semakin dekat, kami tahu bahwa umur kami semakin sedikit. Untuk itu kami mohon padamu duhai Allah, limpahkan kepada kami ilmu manfaat barokah ya Allah, agar kami bisa melintasi dunia sisa lintasan ini dengan baik, benar dan selamat. Limpahkan kepada kami harta halal barokah ya Allah, agar kami bisa memperbesar produktivitas kebaikan kami di dunia ini. Dan limpahkan bagi kami sisa umur barokah ya Allah. Jadikan ya Allah pasangan-pasangan kami yang sekarang masih ada, semoga Engkau limpahkan pada suami kami ini kebaikan, keberkahan, jauhkan dari fitnah, jauhkan dari maksiat, dan jadikan ia menjadi hamba-Mu yang mencintai Engkau di atas segalanya, sehingga ia mencintai kami istri dan anak-anaknya dengan cinta yang benar ya Allah. Jadikan anak-anak yang keluar dari rahim-rahim kami ini ya Allah, kelak bertebaran di atas muka bumi-Mu menegakkan kalam la ilaha illallah, dan menebarkan kebaikan dan kebagusan agama-Mu. Dan jadikan anak-anak yang keluar dari rahim-rahim kami ini ya Allah salih salihah qurrata a'yun, dan jadikan mereka menjadi penolong-penolong kami kelak ketika kami sudah menjadi jenazah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Duhai Allah, berikan kepada kami waktu bertobat sebelum ajal kami datang. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan kami dalam kebaikan agama-Mu, dan wafatkan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir, aslih lisani kullah wa la takilni illa nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan biarkan kami ya Allah ya Hayyu ya Qayyum menyelesaikan masalah kami sendiri tanpa bantuan-Mu, walaupun itu sekejap mata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Wafatkan kami dalam husnul khatimah ya Allah, dan tinggalkan di belakang kami ya Allah anak-anak salih, anak-anak salihah yang mengirimi kami amal salih dan doanya. Ya Sami ya Basir, ya Mujibas Saili, wahai Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkan doa kami ya Allah.
Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.